Di US ada industri baja dengan pemain yang banyak. Ada puluhan mereka menggunakan teknologi yang namanya Integrated Steel Mill. Teknologi ini menggunakan tungku-tungku perapian yang besar, begitu pula alat pendingin yang mereka gunakan juga besar. Anda bisa bayangkan investasi yang mereka keluarkan juga tentunya tidak sedikit. Di tahun 1970-an muncul perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang berbeda. Teknologi baru di mana pabrik yang mereka gunakan tidak perlu sebesar pabrik sebelumnya, yang mungkin 1/10 dari ukuran sebelumnya. Nah, ini adalah kisah persaingan antara pabrik baja besar dengan pabrik baja kecil-kecil. Nah, apa sih yang terjadi dengan Integrated Steel Mill? Dan apa yang membuat pabrik kecil bisa menghancurkan kedidayaannya? Lalu, yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari munculnya pabrik kecil yang bisa menghancurkan pabrik besar? Saya akan memulai dengan menceritakan kisah bagaimana pabrik kecil mini steel mill ini muncul hingga mengurai bagaimana sang underdog ini yang awalnya diremehkan bisa menyingkirkan penguasa dari tahtanya. Setelah itu, kita akan bahas pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah yang luar biasa ini. Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Perusahaan baja itu punya 4 produk lain. Yang pertama ada rebar, yang Anda tahu biasa digunakan di dalam cor-coran. Yang kedua ada Angel Iron Bar. Ini produk baja yang lain tapi kualitasnya lebih tinggi. Kalau yang rebar bentuknya bulat memanjang, kalau yang Angel Iron Bar ini bentuknya kotak-kotak. Saya nggak tahu ya ini biasa digunakan buat apa. Kalau Anda ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Kemudian yang ketiga ada Strata Steel. Bacanya gimana ya? Strata Steel ini kalau... Kemudian yang ketiga ada Strata Steel. Strata Steel ini kalau misalnya mau nikat gedung, biasanya dipakai menggunakan Strata Steel ini. Terus ada lagi kualitas baja yang paling tinggi, namanya sheet steel. Sheet steel ini biasanya digunakan untuk mobil ya. Terus peralatan-peralatan elektronik yang menggunakan baja itu biasa menggunakan sheet steel ini. Nah, Anda bisa lihat di margin ini adalah profit margin yang bisa didapatkan dari setiap produksi produk ya. Ada yang profit margin paling rendah, rebar, kemudian yang paling tinggi ada sheet steel. Jadi semakin tinggi tingkat kerumitan produknya, maka semakin tinggi keuntungannya. Nah, sekarang ada persaingan antara mini mills dengan integrated steel mills. Karena mini mills ini pabrik kecil, maka dia bisa memproduksi baja tapi dengan kualitas yang rendah. Nah, yang mereka produksi adalah rebar. Nah, yang unik adalah rebar ini kalau dipasarkan kemudian digunakan, kualitas jelek itu nggak bisa jadi nggak ketahuan ya, karena rebar ini penggunanya memang ada di dalam cor-coran, bangunan, jadi nggak kelihatan apakah spek yang digunakan bajanya itu kualitas yang bagus. Nah, kerennya lagi adalah mini mills ini bisa membuat baja dengan lebih murah, 15-20% lebih murah dibandingkan baja yang dibuat oleh Integrated Steel Mill. Artinya kalau pabrik besar mendapat keuntungan 7% dari baja rebar, maka mini mills ini bisa mendapat 7% ditambah 15%, sekitar 22%. Ya, karena teknologinya itu tadi, pakai plan yang lebih kecil, tapi tetap produknya lebih buruk. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi, pakai pengapian yang lebih kecil, terus pendinginannya lebih kecil, maka sebenarnya kualitas yang dihasilkan lebih jelek dibandingkan dengan rebar yang dihasilkan oleh Integrated Steel Mill. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau pabrik kecil mini mills ini memproduksi rebar, lalu apa yang dilakukan oleh Integrated Steel Mill? Apakah dia akan fake tetap memproduksi rebar, atau flee pergi untuk tidak memproduksi rebar lagi? Nah, oke, kalau Anda yang jadi CEO, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah tetap lawan dengan pabrik kecil itu, atau pergi meninggalkan untuk tidak memproduksi rebar lagi? Oke, sebagai CEO dari pabrik besar, kita akan menemukan beberapa fakta.
Fakta yang pertama adalah ada pemain baru yang bisa membuat margin keuntungan 15% lebih murah, yang artinya dia bisa memainkan harga. Ketika Integrated Steel Mill pabrik besar ini punya keuntungan 7%, dia bisa punya keuntungan 22%. Dan bisa aja si mini mills ini menurunkan harga bisa nyampe mungkin 15-16%, dan itu mereka masih untung. Tapi Integrated Steel Mill nggak bisa itu, karena mereka cuma bisa dapat margin 7%. Kalau mini mills menurunkan harga, Integrated Steel Mill tentunya nggak bisa jualan lagi karena nggak dapat untung. Di sisi lain, pabrik besar ini punya produk-produk yang marginnya lebih tinggi dengan konsumen yang juga lebih bagus, karena kan marginnya lebih tinggi ya. Dan pabrik besar ini akan lebih terpakai fungsinya kalau digunakan untuk memproduksi baja-baja berkualitas tersebut. Nah, ada beberapa fakta tersebut. Jadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh CEO dari pabrik-pabrik besar ini? Apakah akan pergi untuk tidak memproduksi rebar lagi? Atau tetap memproduksi rebar lagi dan melawan pabrik kecil mini mills ini? Dan ternyata yang difikirkan pabrik besar tadi adalah pergi. Jadi pabrik besar tadi, Integrated Steel Mill, memutuskan untuk udahlah cabut aja, nggak usah ngurusin rebar lagi, karena marginnya juga hanya 7%, dan itu pun kalau mini mills belum memainkan harga. Dan kalau pabrik kecil sudah memainkan harga, tentu saja marginnya akan turun kalau masih mau ngurusin rebar. Dan ternyata para konsumen rebar ini kebanyakan nggak peduli kualitas bajanya baik atau buruk. Karena faktanya adalah para konsumen rebar ini perusahaan kontraktor yang mereka mementingkan pengadaannya saja. Yang penting murah, bisa dipasang di dalam cor, udah gitu aja. Dan kalau diinspeksi susah juga kan, gimana caranya tahu kalau yang dipakai di dalam cor itu kualitas baja yang bagus atau buruk. Sehingga para CEO-nya Integrated Steel Mill yang dulunya puluhan di US ini, akhirnya semua pada keluar dari pasar rebar, artinya nggak memproduksi rebar lagi. Nah, sekarang situasinya adalah yang memproduksi rebar hanya pabrik kecil ya, hanya mini mills yang memainkan rebar. Ketika hanya pabrik kecil saja yang memainkan rebar, Integrated Steel Mill sudah tidak memainkan rebar lagi. Kira-kira apa yang terjadi di pasar rebar ini? Dan ternyata yang terjadi adalah para pabrik kecil ini saling perang harga. Sehingga bisa Anda bayangkan, ketika sudah perang harga, yang terjadi adalah harga rebar semakin turun. Begitu juga margin yang bisa didapatkan juga semakin tipis. Nah, ini permasalahan lagi ya kan? Nah, sekarang apa kira-kira yang dilakukan oleh CEO pabrik rebar ini ketika margin mereka turun? Mencoba membuat angel iron, karena mereka merasa yang rebar ini marginnya udah tipis. Disebabkan karena perang harga tadi. Kalau udah ada kompetitor perang harga, maka margin yang didapatkan akan menjadi tipis. Tentang perang harga ini ada ceritanya sendiri ya, tapi dengan industri yang berbeda. Perang harga tapi punya profit yang semakin naik. Nah, ini terjadi di perusahaan nasional di Indonesia. Mungkin lain waktu akan saya bawakan. Jadi untuk Anda yang nggak mau ketinggalan, silahkan tekan tombol subscribe supaya nanti mendapatkan update-nya. Oke, lanjut. Margin tipis ini terjadi di pabrik kecil ya. Kemudian mereka memutuskan untuk memproduksi baja yang lebih rumit lagi, tetapi bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi, yaitu angel iron. Mereka bisa melakukan itu karena mereka sudah melakukan peningkatan dengan pengalaman mereka sebelumnya pernah memproduksi rebar. Sekarang mereka sudah bisa memproduksi angel iron. Meskipun angel iron yang mereka produksi tidak lebih bagus dari yang dibuat oleh Integrated Steel Mill, tapi setidaknya mereka sudah bisa memproduksinya ya. Sekarang ceritanya adalah pabrik-pabrik kecil ini sudah pada membuat angel iron lagi. Pertanyaan kemudian adalah, apa yang dilakukan oleh CEO-nya pabrik besar ini?
Yang dilakukan pabrik besar yaitu sama seperti sebelumnya, ternyata cabut lagi. Karena merasa dia masih punya sheet steel, masih punya structure steel yang marginnya lebih tinggi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena begini sob, kalau kalian punya bisnis dan semakin rumit, biasanya kan memutuskan sesuatu berdasarkan angka ya. Nah mereka juga kayak gitu, melihat mana yang bisa menghasilkan profit paling tinggi. Apalagi untuk perusahaan baja sebesar itu, biasanya mereka punya beban hutang yang sangat besar ya, sehingga mereka juga punya beban bunga dalam tahunan mungkin. Jadi mereka akan memfokuskan resources untuk produk-produk yang memang menghasilkan margin paling tinggi. Jadi ketika ada mini mills yang memproduksi angel irons, mereka akan menghitung lagi. Ketika mereka akan mempertahankan angel iron itu, akan berdampak ke finansial mereka bagaimana? Lebih baik dipertahankan atau tidak usah? Jawabannya adalah tidak usah memproduksi angel iron lagi, mendingan kapasitas produk yang mereka miliki digunakan untuk memaksimalkan kapasitas produksi produk sheet steel ataupun structural steel yang lebih tinggi marginnya. Karena kan pabriknya satu ya, dan itu bisa digunakan untuk memproduksi beberapa jenis produk. Mereka akan memilih menggunakan mesin yang ada itu untuk memproduksi produk-produk yang marginnya lebih tinggi. Dan akhirnya sama-sama senang, pabrik besar ini tidak lagi memproduksi angel iron lagi, tapi mereka mengimprove profitability-nya lebih tinggi. Dan tentunya mini mills juga senang karena kompetisi dari integrated steel mill ini sudah hilang, sehingga market share yang tadinya hanya dimiliki oleh integrated steel mill sekarang dimiliki oleh para pabrik mini mills. Nah itu yang terjadi. Singkat cerita, integrated steel mill tidak lagi bermain di angel iron. Lalu apa yang terjadi? Perang harga lagi di angel iron. Lalu apa yang dilakukan oleh mini mills? Naik lagi. Singkat cerita, di awal 1990-an, seluruh integrated steel mill bangkrut semua. Semua pabrik besar itu semuanya tutup. Karena tadi di tahun 1960-1970-an mini mills masuk, mereka meremehkan. Mereka diremehkan karena kualitas produksi mereka buruk. Mereka menyangka tidak mungkin konsumen-konsumen mereka akan beralih ke mini mills. Juga dianggap remeh karena mereka hanya memproduksi produk-produk yang marginnya rendah. Integrated steel mill beranggapan itu bagus buat mereka karena akhirnya mereka tidak mengurus lagi produk-produk yang marginnya rendah, kemudian fokus untuk memproduksi produk-produk yang marginnya tinggi. Pikiran mereka kayak gitu. Nah ternyata dalam jangka panjang ya, sekitar 20-30 tahun, mini mills, si pabrik kecil ini bisa mendistribusi pabrik baja yang besar-besar itu. Jadi seluruh integrated steel mill di US pada tutup semua. Yang akhirnya bertahan adalah mini mills ini, yang tadinya awalnya diremehkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah itu dia kisah yang menurut saya sangat luar biasa ya. Perusahaan kecil melawan perusahaan raksasa integrated steel mill yang ternyata bisa dikalahkan. Oke, selanjutnya mari kita bahas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini di kolom komentar ya, supaya kita bisa mendapat banyak masukan. Mungkin ada teman-teman yang melihat dari sisi yang berbeda, sehingga kita bisa mendapatkan banyak insight dari interaksi kita di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai sini, dan dukung channel ini supaya lebih berkembang. Mungkin Anda mendengarkan ada suara yang mengganggu, ini karena saya masih di ruangan yang tidak terlindungi dari suara-suara di luar. Jadi dengan Anda mendukung channel ini, semoga bisa memperbaiki dengan video yang lebih bagus, lebih nyaman untuk dilihat, didengar, dengan
memberi subscribe, like, dan komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Lebih baik dipertahankan atau